Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Miras memang haram diproduksi, dikonsumsi dan ditransaksikan oleh umat Islam, dan konsensus tentang hal ini tentunya sudah final dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Konon turunnya ayat suci Al-Quran tentang keharaman khamr ini sangat erat kaitannya dengan keresahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saat melihat menjamurnya komunitas teler di kota Madinah, dan beberapa pengaduannya kepada Nabi Muhammad SAW akhirnya berujung pada sequel turunnya ayat-ayat tentang pelarangan khamr, mulai dari surah Al-Baqarah, kemudian surah An-Nisa dan surah Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Kemudian surah An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Kemudian ayat pada fase yang terakhir yaitu surah Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Akan tetapi perlu diketahui dan dijadikan bahan evaluasi juga bahwasanya ternyata saat menjabat sebagai khalifah justru Umar radhiyallahu anhu sendiri yang menginisiasi munculnya lokalisasi dan pengendalian transaksi khamr di kalangan warga non-muslim atau biasa yang disebut dengan kafir zimmi. Dan akhirnya beliau pun mengeluarkan dispensasi untuk mengambil semacam cukai sebesar 10% dari nilai perputaran uangnya buat mendukung diversifikasi kas negara. Kaum muslimin rahimakumullah, diriwayatkan oleh Abu Ubaid, seorang ahli hukum dan ekonom aliran Hanafi di masa Harun al-Rashid, dalam bukunya yang bernama atau yang berjudul Al-Amwal. Qala Abu Ubaid, wa ma'na qawli Umar radhiyallahu anhu walluhum bai'aha wa khudhu antum minas saman. Maksudnya adalah annal muslimin kanu ya'khuduna min ahli zimmah al-khamr wal khanazir min jizyatihim wa kharaji ardihim biqimatiha summa yatawalla al-muslimun bai'aha fa ankarahu Umar summa rakhasa lahum ay ya'khudhu min asmaniha idza kana ahlu zimmah al-mutawallina bai'aha. Intinya adalah Umar radhiyallahu anhu tidak mengizinkan ahlu zimmah atau non-muslim saat itu untuk membayar jizyah atau pajak menggunakan barang-barang yang sudah secara qat'i keharamannya bagi umat Islam seperti anjing, babi, arak, lotre, dan lain sebagainya. Namun Umar mengizinkan mereka untuk bertransaksi barang-barang tersebut di internal mereka sendiri, yaitu sesama non-muslim. Kemudian nilai transaksinya ini dikenakan usyr atau cukai sebesar 10%. Kaum muslimin rahimakumullah, dari sudut pandang ini mungkin lampiran perpres yang dicabut oleh Bapak Presiden justru lebih mendekati konsep fikih ahlu zimmah seperti yang telah saya uraikan. Jadi sekali lagi
ini bisa menjadi bahan diskusi bagi kita semuanya, bahwa barang-barang yang haram bagi umat Islam belum tentu haram bagi umat non-muslim. Bila tidak dikenakan pajak, tentunya mereka akan mengumpulkan pundi-pundi kekayaannya, akan leluasa mengeksploitasi kekayaan negara tanpa sedikit pun beban atau pajak yang tentunya sangat berguna untuk pembangunan bangsa dan negara. Demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk melengkapi uraian ini, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan dalam kitab Al-Ahkam, dalam kitab Ahkam Ahlul Zimmah, dengan kata-katanya, wa idza bazalu ma 'alaihim minal jizyati awil kharaji awid diyati awid daini aw ghairihi min 'aini ma na'taqiduhu nahnu muharraman wa la ya'taqidun tahrimahu kal khamri wal khinzir jaza qabuluhu minhum. Yang kurang lebih artinya adalah, apabila mereka membayar kewajiban mereka dari pajak atau hutang atau yang lainnya dari benda yang kita yakini keharamannya, sedangkan mereka tidak meyakini keharamannya, seperti khamr dan babi misalnya, maka boleh menerimanya dari mereka. Ini adalah mazhab Imam Ahmad bin Hanbal dan ulama-ulama salaf lainnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.